Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah syukurillah lana wa lakum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, moga sareng-sareng dibaca terakhir sampai ayat 102 ya. Wattaba'u itu 102, berarti sekarang 103. Ya, 103, 104, 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya, monggo dibaca walau annahum. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum lam tetap sedurunge nas utawa Bani Israil iku amanu padha iman sapa Bani Israil wa taqaw lan padha wedi sapa Bani Israil lamathubatun yakti utawa ganjaran min 'indillahi saking ngersane Gusti Allah taala iku khairun bagus law kanu lamun ana sapa Bani Israil ya'lamuna padha ngerti sapa Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina la taqulu aja padha ngucap sira kabeh roina Ngucape roina wa qulu lan ngucapo sira kabeh undurna wasma'u lan krungu sira kabeh wal kafirina lan iku kedue wong kafir wadapun tawi siksa alimun kang kawilang loro. Mayawadu ora temen sapa aladina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa aladina min ahli kitab saking ahli kitab wala musyrikina lan ora wong musyrik ayyune sala ing ento den turunake alaikum ing atase sira kabeh apa min khairin kebagusan min rabbikum saking pangeran sira kabeh wallahu utawi Gusti Allah yang iku yang tasu tertentu ape sapa Allah birahmatihi kelawan rahmate Allah. Bapak lihat sini aja. Mayyasha ing wong kang ngersakaken sapa Allah iman
walau utawi Gusti Allah iku dzul fadli kagungan kanugrahan al-adili kang agung. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya, ayat 103 itu sebenarnya nyambung sama 102 itu ya. Kemarin itu kan sudah disinggung di ayat 102 itu tentang sihir itu ya. Penutup ayat 102 itu kan menggambarkan ibaratnya anjuran menggambarkan dampak negatif dari sihir. Kalau ayat 103 itu dampak positif kalau meninggalkan sihir. Kemarin sihir itu kan hal yang biasanya dilakukan oleh orang untuk mencelakai orang lain itu ya. Dan itu minta tolongnya pas lewat pertolongan makhluk gaib gitu ya. Jin atau yang kita namakan setan itu ya. Ibaratnya jin yang digunakan untuk kepentingan yang jelek itu kan namanya setan. Sama kayak manusia. Manusia itu kalau dia itu kelakuannya elek, itu kalau nang Quran ya diarani setan. Jadi setan itu orang mung jin tok itu ya. Bangsa setan itu ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Ya nyatanya kita kadang bisa jadi elek itu gara-gara digowo kancane itu ya. Gara-gara ketularan. Nah, wong-wong sing iso nularke virus-virus elek kuwi nek nang Quran juga diarani setan. Maka ada sayatinul insi wal jinni. Setan sing rupa menungso karo setan sing ora rupa menungso. Setan sing doyan mangan karo sing ora doyan mangan. Nah, itu jadi apa itu? Memang dulu itu kan kalau kalian baca sejarah itu ya atau sejarah Kanjeng Nabi, memang Nabi itu sempat pernah disihir sama orang Yahudi itu ya. Ya, orang itu ibaratnya kan orang bisa pakai sarana yang enggak kelihatan. Itu kan karena sudah mentok, pakai sarana yang kelihatan itu sudah enggak ada hasilnya. Ibaratnya orang kalau kamu benci kepada orang, kamu pengen melukai orang tersebut, pasti awalnya pakai barang-barang yang bisa kita gunakan untuk mencelakai itu ya, mbuh dilempar piring apa kita jebak pakai apa jebakan atau kita serang pakai pistol. Itu kan umumnya orang kalau pengen mencelakai seseorang itu pasti pakai benda-benda itu ya. Tapi kalau kita sudah mentok gitu ya, orang kalau jahatnya kelewatan mentok ora iso nyerang secara fisik, biasanya nyerang pakai yang tidak kelihatan. Itu sebenarnya orang kalau sudah nyerang pakai barang yang nggak kelihatan itu justru kelihatan pengecut gitu ya. Orang wani ngadepi secara fisik. Ibaratnya kamu ngejak gelut tapi sing maju jebul tidak diri kamu, tapi kamu nyewa orang lain. Itu kan sama aja kamu pengecut itu ya. Nek pemberani yo ayo siji lawan siji adep-adepan itu. Ya, tapi dampak negatifnya itu ya, orang kalau kemarin itu di penutup ayat 102 itu orang kalau pakai sihir itu walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq gitu ya. Orang kok kalau nganggep sihir itu menguntungkan bagi dirinya, istaro itu kan digambarkan orang yang bertransaksi. Kalian melakukan transaksi, membeli sesuatu, pasti berpikir yang kamu beli itu bermanfaat. Orang mungkin wong kok tuku sesuatu yang dia nggak tahu benda itu mau diapain gitu ya. Kamu pernah beli tai kucing gitu ya. Nggak mungkin karena kamu tahu tai kucing meh dienggo apa gitu ya. Beda kalau kamu beli coklat, pasti kamu sudah tahu coklat ini rasanya manis. Nah, maka beli. Atau coklat ini mau tak kasih hadiah ke orang yang saya yakin dia suka gitu ya. Maka kamu beli. Tapi kalau orang itu nggak tahu manfaatnya, nggak tahu untungnya apa buat dia, pasti dia nggak akan. Maka biasanya istaro di Quran itu digunakan untuk orang yang itu ya, sesuatu dia anggap penting sehingga dia rela itu untuk mengupayakan mendapatkan hal itu, meskipun bisa jadi hal itu bukan yang baik buat dia, tidak bermanfaat bagi dia. Maka kalau orang kok sampai menganggap sihir itu bermanfaat, maka malahu fil akhirati min khalaq.
engko nang akhirate ora oleh gitu ya. Dan itu juga bi sama syarau itu ya, seelek-eleke itu ya. Ibaratnya elek banget apa yang mereka anggap itu berguna itu justru sebetulnya sangat jelek. Maka di sini ayat berikutnya itu menganjurkan walau annahum amanu wattaqau. Ya, amanu itu kan beriman itu ya. Ya biasanya perintah iman atau kata iman itu kan biasanya diikuti dengan amal. Maka biasanya ayat-ayat tentang amanu itu diikuti dengan amilus sholihat. Ya sama, takwa itu kan sebenarnya takwa itu adalah kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Maka kalau mereka itu disindir di sini, walau annahum amanu wattaqau, kalau saja mereka iman dan mereka mau mengamalkan keimanan itu. Nah, mengamalkan keimanan itu maksudnya apa? Ya ngamal ke bahwa sihir itu tidak baik, maka jangan dilakukan. Sebenarnya kalau mereka sebenarnya tahu di Taurat itu sudah ada larangan menggunakan sihir. Tapi biasanya orang kan kalau sudah memang dendam itu ya. Dendam ya ora iso diobati ya, meskipun wis dilarang ya kadang tetap dilakoni. Wis kadung hasud, iri gitu ya. Kamu kalau wis kadung loro ati itu kadang dikandani ojo dibales yo ora ngandel. Engko gari kita bales sing dibales mati. Wah, terus kita konangan ditangkap polisi nembe menyesal. Itu ya. Biasanya kan kasus-kasus kriminal kalau sudah ketangkap polisi akhirnya saya khilaf gitu ya. Kalau khilaf itu kan aslinya kita menganggap sesuatu itu baik dengan membalas dendam, malah justru dampaknya buruk, malah justru merugikan kita. Itu namanya khilaf. Maka biasanya koruptor itu ketika ditangkap bilangnya saya khilaf. Itu maksudnya ya dulu dia menganggap korupsi itu baik karena bisa memperkaya diri dalam waktu cepat. Tapi ternyata ketahuan. Akhirnya kan malu, terus dipenjara, terus hartanya mungkin disita itu ya. Nah itu maka yang dulu dia yakini baik, malah justru berakibat jelek. Itu khilaf itu ya. Nah, maka di sini amanu wattaqau. Ya, wong nek cuma sekedar ngerti tok tapi ora dilakoni, ya bisa kayak tadi itu ya. Ngerti nek sihir dilarang tapi ora dilakoni. Akhirnya ya sihir malah justru digunakan itu ya. Maka di sini dianjurkan kalau sudah iman ya usahakan yang kita imani itu diamalkan. Atau takwa makna lainnya selain mengamalkan apa yang kita imani itu kita takut itu ya. Takwa itu diantara maknanya juga kita takut kepada Allah. Nek kita takut kepada Allah ya tentu kita akan menghindari hal-hal yang sudah jelas-jelas dilarang. Nah, maka di sini kalau sudah seperti itu mengamalkan apa yang diimani atau takut terhadap apa yang sudah dilarang, nah, mereka akan lamasu batum min indillah, akan dapat yakti, dapat ganjaran itu ya. Ya. Sebenarnya kenapa di sini harus disebut dapat ganjaran itu ya? Karena ini sebenarnya untuk memberi bandingan. Orang itu kan bisa pakai sihir, itu kan pasti dia pengen mendapatkan apa yang dia inginkan itu ya. Tapi sebenarnya karena mereka salah caranya itu ya. Salah caranya maka seberhasil apapun sesuatu yang dia dapatkan di dunia itu sebenarnya tidak seberapa dibanding yang kita dapatkan nanti di akhirat. Meskipun yang di akhirat itu nggak kerasa sekarang. Maka masubah ini kan dapat pahala, terus masih disifati min indillah, di sisi Allah itu ya. Ya ibaratnya gini, kita sekarang ngaji itu kan kalau dihitung-hitung, kita itu kayak, kalian pasti nganggapnya nggak patek, ono untungnya kalau misalnya itu dari sisi kebebasan itu ya. Iya wong kudune bar maghrib yo enakan go dolanan TikTok apa scroll YouTube gitu ya. Misalnya kayak gitu. Enaknya kan kayak gitu. Bar maghrib udan-udan, adem-adem, enak kemulan karo nonton Netflix gitu ya. Dari sisi kebebasan itu memang kalian di pondok itu banyak hal-hal yang kalian rugi mungkin ya. Karena
ora iso jalan-jalan bebas, ora iso dolan bebas, ora iso nonton film bebas, ora iso main game bebas. Itu seakan-akan kamu kalau mondok mungkin bisa jadi merasakan banyak kehilangan kebebasan, jadi rugi gitu ya. Nah, maka bandingannya itu ya, oh kalau kamu membandingkan seperti itu, coba kita lihat ayat ini, la masubatum min indillah. Sebenarnya ada loh keuntungan yang kita dapatkan dengan kita ngaji, meskipun tidak bisa kita rasakan sekarang. Ya, jadi Allah itu pengen bandingkan yang sekarang kita dapatkan, yang sekarang kita nikmati, itu pasti akan habis. Maka itu pasti yang akan habis, seberapapun banyak, itu pasti sedikit dibanding sesuatu yang tidak bisa kita raih sekarang, tapi besok bakal bertahan selamanya. Meskipun kita nggak bisa rasakan sekarang, kalian ngaji kan orang mungkin ganjarannya itu langsung tumplek-plek sekarang gitu ya. Ya kalian dapatkan besok di akhirat, tapi besok pas kamu dapat itu selama-lamanya. Ya sama, ini bisa dibandingkan ke banyak kasus ya. Orang mungkin nganggep, waduh jadi orang Islam kok nggak enak ya. Nah, kayaknya susah kayanya itu ya. Sidik-sidik ora oleh nyogok, ora oleh curang, ora oleh apa maning gitu ya. Ora oleh ngapusi, ora oleh jahat gitu ya. Padahal bisnis kalau mau cepet sukses itu kan nyogok sana sini mungkin itu ya. Terus mungkin curang atau mungkin melakukan trik-trik yang lain itu ya. Yaitu seberapa enak sih sukses di dunia itu, seberapa banyak kesuksesan yang dia dapatkan itu kan sebenarnya pasti akan ada habisnya itu ya. Mungkin nggak habis-habis, tapi dia mati duluan gitu ya. Ya podo wae nek wis mati kan sudah tidak bisa merasakan nikmatnya kekayaan itu ya. Sebaliknya, pahala yang dijanjikan ke kita itu sekarang belum bisa kita dapat. Nah, tapi besok sekali kita dapat itu selamanya. Itu meskipun sekarang itu ya, orang-orang yang terutama wong Yahudi itu yang dulu sampai pakai sihir itu kan seakan-akan marem itu ya. Sudah pakai sihir, sudah langsung ada dampaknya. Wah, kayak wong sing ora tak senengi alhamdulillah siki meriang ora mari-mari. Misalnya kayak gitu. Wah, alhamdulillah misalnya orang itu sekarang jadi cacat. Ya mungkin marem itu ya. Artinya apa? Jadi puas dengan hasil menggunakan sihir itu ya. Tapi kan kepuasan itu sebenarnya semu itu ya. Karena akan cepat hilang juga, kalah dengan ganjaran yang besok dia dapatkan yang justru selama-lamanya. Atau mungkin orang nggak tahu beneran ada nggak itu orang kaya karena babi ngepet itu ya, atau ngingu tuyul. Anggaplah ada gitu ya. Tapi yo seberapa lama sih tuyul kekayaan hasil tuyul itu akan ini ya, akan bertahan. Kalau tuyul mungkin terlalu mustahil ya, terlalu sulit dibuktikan itu ya. Tapi yang mudah dibuktikan itu mungkin sekarang ini ya, duit hasil judi online itu ya. Anggaplah kalian judi online terus langsung oleh 100 juta. Nyatanya yang ada di berita-berita itu orang lebih banyak bangkrut itu ya, rungkat karena judi online dibanding orang yang untung itu ya. Mungkin sekarang dapat 100 juta, besok rungkatnya itu lebih banyak itu ya, bisa lebih banyak daripada yang sudah dia keluarkan untuk modal depo itu ya. Depo di ngisi taruhan di judi online. Yaitu maka di sini la masubatum min indillah ya, kita meskipun tidak bisa kita rasakan ganjaran itu sekarang, ya usahakan kita tetap yakini itu ya, bahwa setidak menyenangkan apapun itu ya yang kita lakukan melaksanakan perintah Allah, meskipun berat, meskipun ora penak, yakin besok itu akan dapat ganti yang lebih baik. Maka orang-orang yang ateis itu ya, yang nggak percaya agama itu kan menganggap, wah orang yang beragama itu ibarat orang kena ini ya, mabuk agama itu orang seakan-akan kayak mabuk itu ya, dinabubukan oleh oleh janji-janji palsu gitu ya, janji-janji yang tidak bisa dibuktikan saat ini. Ya memang nyatanya
ganjaran itu umumnya seperti itu ya. Susah dibuktikan saat ini, ya dibuktikannya ya besok ketika mati gitu ya. Meskipun ada beberapa hal ganjaran itu yang bisa kita rasakan saat ini. Nah, misalnya terkait dengan ketenangan batin gitu ya. Ana wong sregep sholat gitu ya. Atau orang biasa perilakunya baik gitu ya. Dongane ya kenceng, sholatnya ya istiqomah. Tentu ketika dia sama-sama dua orang ini dapat problem yang sama, yang satu orang pernah sholat, yang satu mungkin tidak begitu kuat keyakinannya kepada takdir Gusti Allah. Dua orang ini, yang satu imannya kuat, yang satu imannya tidak ada, itu mungkin ketika menghadapi kesulitan yang sama, yang satu masih kuat, yang satu sudah apa itu wis KO itu ya, atau istilah lainnya ya mungkin bisa sampai pada tahap putus asa terus malah justru bunuh diri. Itu maka pentingnya keimanan itu ya. Apapun kalau kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan, kalau kita sudah yakin itu takdir Gusti Allah, pasti kita lebih tenang itu ya. Allah besok paling ono gantine. Oh ini pasti hanya sementara, wong ini takdir itu sepahit apapun itu hanya di dunia. Laukanu ya'lamun. Itu laukanu ya'lamun itu di sini kan ini ya. Biasanya kan diartikan secara umum itu laukanu ya'lamun kalau saja mereka tahu kan kayak gitu ya. Lamun ono sapa Bani Israil iku padha ngerti kan kayak gitu ya. Seandainya mereka tahu pasti mereka tidak melakukan sihir. Lah emang mereka beneran tahu atau memang beneran nggak tahu gitu ya. Sebenarnya ini ungkapan gitu ya, ungkapan orang kalau tidak mengamalkan apa yang dia tidak orang kalau tidak mengamalkan apa yang dia tahu itu sama saja dengan orang yang tidak tahu. Biasanya Quran itu menyebut wong sing ngerti tapi orang ngamal itu sebenarnya sama aja kayak orang yang tidak tahu. Ya, soalnya kita itu kan baru bisa menilai dia tahu atau enggak itu terkadang dinilai dari bukti fisiknya itu ya. Kamu ibaratnya tahu kalau besok ujian itu ya. Tapi kamu tidak mempersiapkan itu ya. Orang sempat sinau, orang nyempet ke sinau itu ya. Kan bisa jadi ketika kita ngerjake terus nilainya jeblok, anjlok gitu ya. Kudune 80 ya minimal 70 lah elek-eleke ya, minimal D. Kalian itu minimal lulus berapa? C apa D? C, anggaplah C ya, 75 gitu ya. Kok nilaimu cuma 20 itu ya, sing bener cuma setengah nomor itu ya, padahal kudune soalnya 5 nomor itu kan. Orang kamu jane ngerti orang nek dino iki ono ujian itu ya. Dianggap ora ngerti. Padahal sebenarnya kamu ngerti mung ora gelem belajar itu ya. Kadang kita itu orang yang tidak melakukan padahal dia tahu itu juga dianggap orang yang tidak tahu. Nah, maka di sini wong Yahudi itu mereka yang dulu menggunakan sihir itu ya, masih mengamalkan sihir. Itu sebenarnya mereka tahu itu ya. Mereka tahu itu dilarang tapi orang dilakoni, orang ditinggal ya berarti dianggap orang ngerti. Nah, berikutnya kalau yang ini itu terkait orang Yahudi tapi ayat ini ditujukan untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu itu kan sebutan untuk orang-orang iman ya. Wahai orang-orang yang beriman itu ya. Maka kalau ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu ini ditujukan kepada orang yang Islam. Ya. Dulu ketika Quran turun itu umat Islam itu kan imannya beda-beda itu ya. Ibaratnya kalian pasti punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mencerna informasi yang datang dari dosen atau datang dari guru gitu ya. Atau kamu juga pasti punya kesiapan yang berbeda-beda ketika diperintah oleh guru. Bisa jadi ada orang yang diperintah, ayo kerja bakti, itu langsung satset langsung mangkat gitu ya. Tapi ono sing siji kok dhisik turu dhisik itu ya, ngumpulke tenaga dhisik itu ya, mangan dhisik itu ya. Jadi suwe tekane apa itu ya. Sejam nembe teko itu ya.
Nah, ini dalam mendapatkan perintah itu juga sahabat itu berbeda-beda. Nah, biasanya kan orang kalau minta perhatian itu ya, misalnya anggaplah kita dapat penjelasan dari dosen, terus kita itu loadingnya suwe, pasti kita kan bilang, Pak Guru tolong diulangi lagi yang penjelasan tadi, nah, atau tolong jelasinnya nggak usah cepat. Nah, maka istilahnya itu ro'ina itu ya. Ro'ina maksudnya ya perhatikan kami itu ya. Atau mungkin ya diperintah sholat itu ya. Yang kondisi Kanjeng Nabi kita bacaan aja urung pada apal itu ya, kelalenan itu ya. Atau zaman dulu pernah ada sahabat misalnya ingatannya nggak kuat. Nah, misalnya kalian itu ingatannya nggak kuat. Langsung tiba-tiba awal mondok dikon ngapalke Al-Baqarah yo langsung amburadul gitu ya. Kondisi kiai tak ngapalke kulhu dhisik, Al-Kausar dhisik sing pendek-pendek itu ya. Nah, itu ungkapannya maksudnya itu kalau alon-alon riyin Pak Yai sithik-sithik mawon itu ro'ina. Ngajine sithik-sithik wae sekuate. Nah, ro'ina itu ibaratnya tapi di sini enggak diartikan artinya ya, ini cuma jangan ucapkan ro'ina itu ya. Nah, dulu umat Islam mengucapkan kata ro'ina kepada Kanjeng Nabi. Ro'ina itu maksudnya perhatikan keadaan kami ya Rasul ketika mengajari kami. Nah, mungkin ada yang telinganya kurang bisa menangkap bacaan dengan jelas, maka minta diulang gitu ya. Atau mungkin mudah lupa, maka minta diulang lagi supaya bisa sambil menghafal. Ya zaman dulu kan belum ada orang itu nyatet waktu ngaji itu jarang gitu ya. Orang dulu sekali majelisan itu ya apa yang diucapkan Kanjeng Nabi diapalke gitu ya. Maka kekuatan hafalan beda-beda. Ada yang minta diulang-ulang lagi misalnya kayak gitu. Nah, tapi permasalahannya gini, kata ro'ina itu dalam di kalangan orang Yahudi atau dalam bahasa Ibrani itu artinya jelek. Ro'ina itu artinya bodoh gitu ya. Bodoh atau artinya tukang angon wedhus gitu ya. Ro'yul ghanam itu ya, ru'atul ghanam. Artinya itu bisa tukang angon wedhus atau bisa artinya bodoh itu ya. Mosok Kanjeng Nabi ibaratnya kayak ginilah, dalam Al-Qur'an itu kan ada tai asu gitu ya. Nek nang Quran artinya yo apik, la tai asu, jangan berputus asa. Tapi nek cara wong Jawa, tai asu yo taine asu ya, misalnya kayak gitu. Itu kan omonganmu kok elek, ngomong tai asu. Nah, misalnya kayak gitu loh. Itu ada di Quran loh. Nah, itu ibaratnya apa? Kata yang harusnya artinya positif, tapi di bahasa lain bisa jadi artinya jelek. Nah, maka ro'ina itu dalam bahasa Arab yang digunakan antara para sahabat dan Kanjeng Nabi artinya baik. Itu minta perhatian saat ngajar itu agar diulang-ulang atau ngajarnya, dijelaskannya lambat-lambat, dijelaskan yang lebih jelas biar mudah dipahami. Tapi dalam bahasa Ibrani itu koyok ngelek-ngelek tadi itu ya. Dasar angon wedhus misalnya kayak gitu ya. Atau tadi ya, dasar wong bodoh itu ya. Nah, orang Yahudi kalau ketemu Kanjeng Nabi itu pura-puranya ngomong ro'ina. Tapi ngomongnya karo cekikian gitu ya. Karena Kanjeng Nabi orang ngerti kue artinya apa, ngertine yaitu kata yang positif, tapi sebenarnya oleh kalangan Yahudi itu artinya negatif. Ya kalau sekarang ya bahasa jurnalisme itu ya. Misalnya kalau kamu baca berita terutama yang dalam bahasa Inggris, kalau ada orang Islam dilalah melakukan kriminal nanti dianggap teroris, misalnya kayak gitu. Tapi kalau orang non-Islam kalau melakukan kejahatan yang sama hanya dianggap jiwanya tidak stabil. Oh, dia melakukan penembakan karena jiwanya tidak stabil. Orang dianggap teroris padahal mungkin itu kejahatannya sama, motifnya sama itu ya, kebencian kepada ini ya. Karena ada unsur politik terus dia menyerang golongan kelompok tertentu itu ya. Terorisme. Itu yang biasanya jadi itu ya, yang sering terjadi di
dunia jurnalistik gitu ya. Ibaratnya kata-kata itu diwolak-walik gitu ya. Ya zaman dulu pun kasusnya juga sama. Atau sekarang kalau berita-berita tentang Palestina kan pasti media-media barat itu selalu narasinya yang negatif itu orang Palestina, yang positif itu orang Israel. Nah, itu selalu dibikin kayak gitu. Jadi seakan-akan itu yang korban Israel, pelaku kejahatan itu Palestina. Padahal aslinya korbannya Palestina, pelaku kejahatannya Israel. Nah itu ra'ina. Maka akhirnya Quran itu perintah waqulu ngucapo sira kabeh unzurna. Ya maknanya sama, unzurna sama ra'ina itu sama-sama perhatikanlah keadaan kami. Cuma kalau unzurna itu dalam bahasa Ibrani itu tidak ada padanan kata yang negatif, tidak berarti negatif. Nah, maka di sini wasma'u itu ya. Wasma'u itu maksudnya taatilah, laksanakanlah perintah ini gitu ya. Ya, kalau dalam ayat lain tentang Yahudi itu kan ada ya, sami'na wa asoina itu ya. Itu beda antara umat Islam sama umat Yahudi kalau digambarkan itu ya. Yahudi itu memang kalau di Quran itu identik dengan sebutan yang negatif itu ya. Nah, kalau Bani Israel itu sebutan yang positif, sama-sama yang dimaksud adalah bangsa yang sama. Tapi kalau Bani Israel itu lebih ke positif. Tapi kalau Yahudi itu lebih ke negatif. Ya misalnya kayak kita itu ya, kalau lagi disebut positif kan mungkin santri itu ya. Tapi kalau lagi beling kan bukan dengan kata santri lagi, mungkin dengan kata yang lain itu ya. Nek lagi manute ya itu wah ini santri ini, manut itu ya. Tapi kalau lagi melanggar ya nanti sebutannya bukan yang sepositif itu lagi. Ada sebutan yang kadang-kadang identik dengan hal-hal positif, ada yang sebutan identik dengan hal-hal negatif. Nah, maka di sini wasma'u itu maksudnya kerungu itu maksudnya ya laksanakanlah perintah tadi itu ya. Wis maksudnya kalau kita sudah diperintah oleh Allah untuk mengganti jangan pakai ro'ina. Misalnya kita hidup di zaman Nabi itu ya. Wis dikandani kalau Gusti Allah, ojo nganggo kata ro'ina soalnya ro'ina itu ada makna negatifnya itu ya. Wis diperintah kon ganti dengan unzurna. Malah tetap nganggo ro'ina, itu maka kita dianggap salah karena tidak mengindahkan perintah Gusti Allah. Ya, maka ulama itu menyimpulkan itu ya, bahwa di sini itu ada sesuatu yang aslinya boleh, tapi tiba-tiba dilarang karena ada dampak negatifnya. Ya, ibaratnya kalau contoh kalian ya itu kebebasan kalian itu. Mungkin orang tua kalian mondok ke itu janjane yo ngekos yo enggak sepenuhnya salah itu ya. Antara orang kuliah tinggal di kos itu kan itu bukan sesuatu hal yang negatif itu ya. Tapi orang tua kita mungkin melihat gini loh, kok nek nang kosan kira-kira salate itu sapa sing ngelingno kayak gitu ya. Masa bapak kos ngelingno kon salat, ngoprak-ngoprak salat ya. Nah, salat nang kosan itu ora ono sing ngelingke. Engko nang kos-kosan ora iso do ngaji gitu ya. Beda nek nang pondok ana sing mulang ngaji. Mosok bapak kosane mulang ngaji diulang gitu ya. Ya bubar kabeh kok kos-kosane itu ya. Ibaratnya apa tadi ya? Di sini kan mengandung ada sesuatu yang awalnya boleh. Itu kan bukan haram ya. Menggunakan kata ro'ina itu kan boleh. Tapi yang boleh pun kadang diharamkan karena ada pertimbangan dampak negatif tadi. Ini bisa-bisa kata ini itu digunakan untuk tadi menghina Nabi, maka akhirnya diharamkan dan diperintah untuk mengganti kata tersebut. Ya sama, kita pengennya kuliah ya, aduh kuliah itu kan tugasnya udah banyak itu ya. Kenapa saya nggak boleh di kosan ya Pak? Malah kon mondok tambah ono ngajine itu ya. Ya soalnya pertimbangan orang tua kita itu nek neng kos kita salate mbuh sapa sing ngelingno, engko mbuh pergaulane sapa sing ngawasi. Kalau di pondok kan ada jam-jamnya itu ya. Ada jam boleh keluar, ada yang jam harus di pondok, ada jam ngaji. Nah, meskipun kita apa tadi ya, ya tentu ada resikonya itu ya. Sing jenenge ngaji ya mungkin
kesel itu ya. Tapi resikonya itu lebih aman daripada kita yang di kosan. Ya meskipun nggak semua orang kosan itu jelek gitu ya. Nah, tapi yang jelas tidak semua yang negatif ada suatu waktu atau ada kondisi tertentu hal yang tidak negatif pun jadi dilarang itu ya. Karena ada pertimbangan yang lebih baik gitu ya. Ibaratnya kalau ada dua hal yang sama-sama baik, tentu kalian pasti akan memilih yang lebih baik, yang lebih banyak baiknya dari yang satunya gitu ya. Kalau kalian disuruh milih 1 juta, dikasih uang 1 juta apa 100.000, pasti kalian milihnya yang mana? Sing 1 juta ya, masa njaluke sing 100.000. Padha-padha ditawari duit sing siji 100.000, sing siji 1 juta, mesti enak milih sing 1 juta. Yaitu ibaratnya bedane ngekos karo mondok itu ya. Sing siji mau ngoleh panggon nginep itu ya. Ya mungkin ada bebasnya itu ya. Sing siji padha-padha panggon nginep tapi oleh ngaji, oleh ngibadah. Nah, itu maka di sini ada hal yang bukan negatif tapi kok dilarang ya karena ada yang lebih baik atau yang tadi yang bukan negatif itu bisa berdampak negatif gitu ya. Meskipun itu bukan kita yang melakukan, faktor lain itu ya. Ya podo kalau kita kebodo wong itu ya, ibaratnya orang kita itu kan kadang bisa jadi kalian itu orang baik, tapi dilalah orang yang goda kalian itu lebih jago itu ya, lebih ahli, akhirnya kalian kebodo itu ya. Yang awalnya saya berprinsip tidak akan jatuh cinta itu ya, tapi karena yang gombalin itu sudah pro itu ya, jam terbangnya sudah tinggi, di toko kayak opo wae, di traktir opo wae, tugasnya dikerja kayak wah selesai malah jebol pertahanan itu ya, misalnya kayak gitu. Ya bisa jadi kita awalnya bukan kita yang salah, tapi karena sana yang salah itu yang sana itu ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan kita juga jadi salah. Ya maka harus hati-hati itu ya. Nah, maka di sini wasma'u itu kalau sudah diperintah ya dijalankan itu ya, dilaksanakan. Nah, maka kalau sudah ada perintah, ini kan ada pergantian perintah tadi ya, jangan ucapkan itu lagi, ganti dengan kalimat yang lain. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan, walil kafirina adzabun alim. Kufur di sini itu maksudnya ya itu ya, bisa jadi yang dimaksud di sini itu orang yang tidak melaksanakan itu ya. Wong Islam yang saat itu kok tidak mau mengganti kata itu, ro'ina diganti unzurna, itu ya berarti dia sudah tergolong seperti orang-orang Yahudi yang pakai menggunakan kalimat ro'ina untuk menghina Nabi. Karena kan ini sudah dilarang ya, berarti yang sudah dilarang jangan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan berarti dia ibaratnya kan sudah kufur. Maka kalau orang yang kufur itu resikonya di akhirat azabun alim. Azab yang menyakitkan. Tapi kalau di sini kan diartikan kewilang itu ya, banget larane ya, karena yang di akhirat itu pasti akan berkali-kali lipat dengan yang ada di dunia. Ya sama, pahala pun yang kita anggap itu mungkin di sini nggak ada rasanya. Kita ngaji itu kayak ya habis ngaji nggak ada uang yang datang ke rekening, nggak ada sesuatu, wajah kita juga nggak jadi tambah kinclong dengan ngaji, kan kayak gitu ya. Tapi di akhirat nanti kita baru akan merasakan nikmatnya ganjaran dari kita ngaji. Hadza wallahu alam bishawab. Ayat-ayat tadi mayawaddu itu ini ya, besok aja pertemuan depan itu ya. Ini masih panjang ini ya, tentang ahli kitab itu ini masih panjang, masih nanti bakal sampai juz 2 itu ya. Karena memang surat-surat Madinah itu memang lebih banyak bersinggungan dengan para ahli kitab itu ya. Orang Yahudi, orang Nasrani. Beda sama ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah, itu kan orang-orang kafir Mekah itu ya. Kalau di Madinah ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ya meskipun ayat ini itu sebenarnya untuk kalangan Yahudi, tapi yang namanya ayat Quran itu pasti berlaku umum itu ya. Berlaku umum itu maksudnya bisa
dibuat cerminan untuk kita itu ya. Meskipun yang di sini yang ditujukan awalnya untuk orang Yahudi, tapi untuk kita bisa jadi kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama, maka kita harus hati-hati itu ya. Meskipun pada awalnya, ibaratnya kamu lihat teman kamu dihukum, itu kan sebenarnya kalau kita lihat teman kita dihukum, nggak menutup kemungkinan kita akan dihukum dengan hukuman yang sama kalau kita melakukan kesalahan yang sama. Maka sebenarnya kita harus hati-hati. Ada ayat seperti ini meskipun awalnya turun ke orang Yahudi, kita harus hati-hati jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Yang nantinya kita juga dapat ancaman yang sama dengan yang mereka dapatkan. Karena dari dulu pun kesalahan orang ya nggak jauh-jauh, itu aja itu ya. Nek diperintah orang lakoni gitu ya. Wis dilarang malah dilakoni gitu ya. Hanya karena kita melihat ada manfaatnya, tiba-tiba kita ambil. Ya, sihir itu kan seakan-akan itu solusi itu ya. Tapi sebenarnya malah justru bukan solusi yang sebenarnya dari yang kita inginkan. Ya, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya.